Ada 20% orang yang nggak jadi masuk walaupun ketika visanya udah di-approve, satu rombongan nggak bisa berangkat, nggak bisa masuk ke dalam. Dan ini satu rombongan gagal karena kami Harus pulang, kami nggak jadi ke Aqsa. Jadi beban mental kita tuh. Pertama, alhamdulillah aku sama Mas Hanung akhirnya mempercepat pulangan kita yang harusnya tanggal 2 Oktober. Jadi kita pulang tadi malam dan hal pertama yang langsung kita lakuin langsung datang ke Denpom ya ini ya. Denpom Jaya 2. Denpom Jaya. Jadi kita juga pulang agak lebih cepat karena nggak tega sama Haikal. Selama kita pergi, Haikal yang bolak-balik ke sana sini ngurusin semuanya dan ya pengen segera selesai aja sih. Ketemu langsung sama pelakunya atau bagaimana? Oh, sama pelakunya belum sih, kita belum ketemu sama pelakunya. Tujuannya hari ini kesini sebenarnya ingin bersilaturahmi dan memastikan perkembangannya seperti apa, karena kan memang kami dari pihak keluarga juga belum mengetahui, hanya sekedar komunikasinya hanya by phone gitu ya. Makanya hari ini kami ketemuan, pengen tahu sebenarnya lebih lanjut proses hukumnya itu seperti apa, dan kalau memang ini diteruskan tahapan-tahapannya itu seperti apa, dan ya ingin mengetahui lebih lanjut sih, gitu aja. Ya, dan alhamdulillah memang yang jelas proses hukum terus berlanjut. Jadi tidak ada kata damai, ada permintaan maaf, ya betul bahwa ya kami harus juga memaafkan, tetapi ini bukan sekedar persoalan maaf memaafkan, ini adalah persoalan hukum yang harus dijalani, diselesaikan, karena ini menyangkut kredibilitas institusi, ya kan. Kita semua harus percaya sekali bahwa TNI tidak tebang pilih, bahwa kepolisian juga tidak tebang pilih. Siapapun yang salah harus ditindak secara hukum, dan kami datang ke sini memastikan bahwa proses hukum itu ternyata berjalan, dan teman-teman semuanya tidak perlu khawatir dengan apapun yang menimpa siapapun yang kena persoalan ini. Tidak hanya kami, ya kan, siapapun itu pasti akan mendapatkan perlakuan hukum yang setara, setimpal. Itu yang kami pastikan tadi di sini. Jadi bukan karena Saskia loh, bukan karena ini keluarga Hanung, keluarga Saskia, bukan karena keluarga Haikal, ya kan, bukan karena itu, bukan karena keluarga public figure terus kemudian harus diproses secara hukum, tidak. Semuanya punya hak, dan kami memastikan itu hari ini, dan alhamdulillah semua instansi, bapak-bapak semua yang terkait di sini itu betul-betul memberikan jaminan hukum yang tepat. Itu aja sih yang buat kami lega ya. Mas Hanung tadi sempat bilang katanya udah ada permintaan maaf. Itu secara apa, kan katanya belum ketemu itu. Mungkin udah secara langsung. Jadi kan komandannya secara langsung tadi bertemu dengan saya, silaturahmi ke tempat saya. Ya, setelah menelpon waktu di Mekah kan dia teleponan ke saya. Terus kemudian pada saat saya kembali, kemudian beliau punya inisiatif untuk langsung nyamperin saya. Di mana Mas Hanung berada, saya akan samperin. Tadi samperin, dan secara institusi meminta maaf, ya kan. Jadi bukan pelakunya yang minta, tapi diwakili oleh komandannya. Berarti secara tidak langsung belum sampai saat ini belum ada tatap muka ataupun penyampaian. Kita katanya nggak boleh ketemu sama pelaku sampai nanti di pengadilan. Iya. Jadi kita kesini juga memastikan, karena teman-teman juga banyak yang bilang, wah kalau kayak gitu bener nggak ditahan gitu. Akhirnya tadi kita kesini, kita ketemu sama komandannya di Denpom dan dipastikan memang sudah ditahan, dan proses itu ternyata nggak cepat. Aku juga baru tahu, mau dengan udah ada saksi, udah ada bukti, ada proses yang harus dijalanin sampai maksimal 120 hari. Jadi dari kita bikin berkas, dari apa sampai penyerahan ke mana satunya? Ke pengadilan itu bisa paling cepat banget 1 bulan. Jadi ternyata aku baru paham proses hukum tuh nggak bisa secepat itu, walaupun kita punya barang bukti yang jelas, terus kita punya ada korbannya, saksi, semua udah lengkap, tapi ada proses yang emang cukup lama, dan dari pihak ini tuh bisa menunda sampai ke titik nanti pengadilan tuh 120 hari. Sebenarnya bukan menunda sih, tapi menunda, ya. prosedurnya memang kan ada pemanggilan saksi. Saksi itu biasanya per minggu dipanggil, Terus gitu ya. olah TKP. Terus olah TKP, terus ada korban, habis itu dari terduga dipanggil, dan itu memang memerlukan waktu, karena kan tadi informasi juga perkara bukan hanya ini doang gitu ya. Jadi banyak perkara yang ditangani sama Denpom Jaya 2. Jadi memang ya bergiliran ditanganinya, nggak satu kasus doang difokuskan ya, memang
beriringan lah semuanya. Tadi disampaikan juga nggak sih atau diinformasikan bahwa hanya si pelaku dikenakan pasal atau hanya kode etik aja itu seperti apa sih? Pasal ya. Kalau pasal sih pasti Pasal mengikuti penganiayaan. pasal kok. Pasalnya kemungkinan ya masih kemungkinan adalah penganiayaan. Tapi kan semua itu yang melakukan adalah orbitur. Tadi disebutnya orbitur itu kayak orbitur militer. Orbitur militer itu seperti kejaksaan. Jadi ini kan prosesnya kan disidik dulu. Disidik, setelah disidik berkas lengkap, baru kemudian dilimpahkan kalau pengadilan ke proses hukum secara umum, bukan militer, dilimpahkan kepada kejaksaan. Tapi kalau ini kepada orbitur militer. Nah, orbitur militer itulah nanti yang akan memberikan sanksi. Oh, ini akan terkena pasal penganiayaan, pasal pemerasan lah atau apa. Karena kami sendiri juga tidak tahu berdasarkan penyidikan saksi-saksi apa yang terjadi. Apakah hanya sekedar pemukulan ataukah hingga pengancaman, atau kita belum tahu gitu kan. Karena kan saya tidak ada di lapangan, di lokasi. Tapi sejauh ini berarti udah ditahan ya? Apa? Sejauh ini udah ditahan ya? Sejauh ini sudah ditahan. Informasinya Informasinya sudah sudah dari ditahan. yang kami dapatkan Ya. dari Dari pimpinan Komandan Denpom Jaya 2. Denpom Jaya 2. Di sini berarti ya? Katanya di sini tadi. Katanya di sini. Tadi kita bilang boleh nggak kita lihat? Iya. Sebenarnya ada emas di situ, tapi secara prosedur hukum kita tidak boleh bertemu sampai nanti di pengadilan. Iya. Jadi ya kita mencoba menghargai dan Mas percaya aja sama kami gitu ya. Kita percaya Ya, dengan kita percaya instansi dengan ini. instansi ini. Iya, Mas. Berarti udah lepas tugas juga ya? Dampak dari ini sebagai orang tua, maaf, anak kan juga harus dilarikan ke fisik. Psikolog, iya. Seperti apa nih? Oh iya, udah kita bawa ke psikolog juga. Terus ya emang aku juga nggak nyangka ternyata traumanya buat dia cukup dalam ya. Terus ya sekarang mendampingi, makanya kalau Mas Anung segera pulang. Harusnya kita baru pulang tanggal 2 Oktober, tapi akhirnya kita mempercepat pulang di tanggal 28 karena emang kita sadar bahwa Kala butuh kita gitu. Jadi pas kemarin juga sekarang tidurnya lagi aku temenin dulu, aku bawa jalan-jalan, bawa apa, pokoknya mendampingi dulu lah. Masih Pada saat- bergetar, gemeteran Enggak. Cuman susah tidur kemarin pas gak ada kita, makanya pas aku pulang dia bilang, kok aku ketemu Bia Mabi aku langsung capek ya, langsung pengen tidur gitu. Yang biasanya dia nggak bisa tidur, akhirnya tidurnya langsung nyenyak, terus akunya dipegangin gitu. Jadi kayak, oh emang dia butuh kita sih. Pada saat umroh di sana pasti fokusnya juga terbagi ya, kepikiran kondisi Kala di sini gitu, kejadian seperti apa gitu. Terus terang ini adalah umroh yang paling berat buat saya. Karena ya betul-betul nggak boleh bereaksi, nggak boleh emosional, nggak boleh marah. Di hari pertama lagi ya. Hari pertama. Di hari pertama kita nyampe, jadi langsung ada kejadian ini. Terus sebenarnya kami kan harus masuk ke Aqsa. Ketika kami memutuskan batal ke Aqsa, itu efeknya besar sekali. Karena kalau kita apply visa ke Palestina, ada 20% orang yang nggak jadi masuk, walaupun ketika visanya udah di-approve, satu rombongan nggak bisa berangkat, nggak Dan bisa ini- masuk ke dalam. Dan ini satu rombongan gagal karena kami. Karena kami harus pulang, kami nggak jadi ke Aqsa. Jadi Jadi, beban mental kita beban tuh kayak mental. ada orang yang kita rugikan udah sampai ke Jordan, jadi nggak bisa masuk ke Aqsa, nggak bisa lanjutin yang pengen kita lakuin untuk humanitarian, karena kami harus pulang. Karena pertimbangan kita ke Aqsa bantu orang atau kita segera pulang menyelamatkan psikis anak kami gitu kan. Pasti kan kita harus ada buat anak dulu prioritas. Iya. Tapi yang kita rugikan di Aqsa lebih besar juga gitu. Iya. Jadi Mereka nggak tahu apa-apa soal ini, nggak terlibat langsung, tiba-tiba nggak jadi. iya, kan? yang harusnya bisa masuk Aqsa jadi nggak bisa. Nah, Jadi itu aja. beratnya. Jadi kalau mau nyalah-nyalahin, wah saya udah masyarakat ya gara-gara lu, kayaknya gitu. Tapi udahlah, ya kan bisa udah. Nah, kita juga mau apresiasi kepada Mayor CPM Herdi dari Denpom Jaya 2. Terima kasih tadi kita udah diterima, Iya. udah diberikan waktu Penjelasan. juga penjelasan yang cukup jelas ya tentang proses selanjutnya. Jadi ya kita berharap semuanya ini bukti sebenarnya yang melakukan adalah oknum gitu. Jadi secara institusi saya percaya banget TNI Angkatan Darat adalah institusi yang memang menjunjung tinggi nilai-nilainya. Jadi pasti komit untuk memproses ini secara hukum. Iya, yang aku surprise, Itu aku aja. pikir ketika kita dihubungin, orang-orang udah bilang pasti disuruh damai abis mereka minta maaf gitu. Tadi juga ditanya, dimaafin Mas Anung, maafin abis ini mau damai atau lanjutkan proses hukum. Terus kita bilang lanjutkan proses hukum. Nah, kita lega karena sebagai institusi hukum, kami juga pengen hukumnya berlaku dengan benar gitu. Ya. Jadi mereka juga mengapresiasi kami yang pengen menjalani semua proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi
jangan seuzon dulu. Ternyata ketika kita diajak silaturahmi, beliau minta maaf secara instansi, bukan selalu untuk ngajak damai, tapi ya untuk silaturahmi aja minta maaf. Iya. Di lain sisi kecewa nggak sih ini berharap bisa ketemu dengan pelaku mau motifnya apa sih? Ya kan ada prosedur ya yang memang harus diikutin. Jadi kita nggak bisa pingin kalau misalnya kita datang ujuk-ujuk ngobrol langsung itu sama aja kita kayak main hakim sendiri kan. Kami percaya memang ada prosedur yang harus diikutin, ada profesional yang memang menjadi penyidik. Ya itu memang proses yang harus dilalui. Mungkin ketika kami memilih jalur damai, pertanyaan itu bisa langsung kami tanyakan. Karena mungkin kami bisa langsung tanya, lo kenapa sih? Emang dengan ngomong kemarin tuh di klakson kenapa jadi marah? Kenapa jadi akhirnya mukul? Kenapa akhirnya pas dilerai ngomong saya anggota, kenapa? Memang ada apa gitu? Cuman karena memang kami memilih untuk melanjutkan proses hukum, jadi ya memang akhirnya ada aturan main yang memang harus kami ikuti. Jadi memang kami juga nggak bisa ketemu langsung menanyakan, mengintegrasi, karena ya kami juga nggak mau jadi akhirnya menjadi orang yang main hakim sendiri. Sampai saat ini pun kami juga menghargai dengan kami tidak memberikan informasi terhadap identitas terduganya siapa, ya kami ikutin prosedur semua lah. Ya, untuk tahap dan agenda selanjutnya apa sih Mas Anung dan Mbak Dian? Ternyata Kala juga tetap harus diperiksa sebagai saksi. Cuman alhamdulillah karena anak di bawah umur masih 12 tahun, nanti akan cari tempat yang nyaman buat dia di wawancaranya, terus akan didampingi sama KPAI. Tadi aku bilang kalau di rumah aja boleh nggak ya dimanapun, jadi nggak harus datang ke sini. Terus nanti setelah kita selesai semua, barulah tersangka di BAP. Jadi tersangka ternyata belum di BAP karena diselesaikan dulu semua saksi, olah TKP dan lain-lain terduga. Nanti terduganya baru di BAP setelah semua saksi dan selesai olah TKP. Hari pertama Jadi pulang sepanjang. rumah, apa sih yang diceritakan oleh Kala? Kita udah nggak nanya ke sana ya, Udah nggak boleh nanya. karena udah terlalu banyak yang nanya. Dan udah nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Tapi Kala sendiri Ya paling Open ketemu meluk aja, minta dipeluk, terus hari ini kita ajak dia jalan-jalan, terus kita ngomongin yang lain, ngomongin bola, ngomongin banyak. Untuk pemeriksaan Nah, Kalau- karena ada jadwal pemeriksaan itu, saya juga baru tahu saat ini, kita jadi harus gimana ya kita. Mungkin besok harus konsul ke psikolog dulu Iya, kali mungkin ya. harus masuk ke psikolog. Tapi tadi dari komandannya terduga udah bilang pokoknya kalau ada biaya untuk ke psikolog, karena itu kan juga bukan biaya yang murah ya. Terus si Faisal korban yang satunya juga ke rumah sakit, semua insya Allah akan ditanggung juga. Iya. Jadi bentuk rasa tanggung jawab dari komandannya, dia bilang tinggal diinfokan kami akan menanggung itu. Gitu. Karena sekali ke psikolog aja 2,5 juta ya kalau ya. Maksudnya ada efek-efek yang mungkin nggak seberapa, mungkin buat beberapa orang 2,5 juta, tapi itu adalah bentuk tanggung jawab yang mau diselesaikan sama komandannya. 2,5 juta itu sekali pertemuan loh ya. Sekali pertemuan minimal bisa 4 kali. Faisalnya juga kan harus cek dalam apa gitu. Jadi alhamdulillah tadi komandan bilang kita siap untuk tanggung jawab mengganti itu. kalau agenda pemanggilan Kalanya kapannya belum tahu ya hingga Belum kapannya. belum tahu. Dalam minggu ini, tapi yang jelas nggak dibawa ke sini, tapi di tempat yang Iya, dia nyaman. betul. Iya. Kalau kondisi Faisal sekarang terkini seperti apa? Sebenarnya secara kalau lihat luarnya dia oke, cuman sebagai mentalnya dia agak khawatir karena dari awal aja, Kak saya aman gak nih kalau dilanjutin, makanya sampai sekarang kita jaga Faisal biar mukanya nggak ada di mana-mana karena dia worry. Sekarang kalau keluar rumah dia pakai hoodie, dia pakai topi, padahal kita bilang aman insya Allah gitu kan, cuman ya dia ada ketakutan gitu loh karena dia ngerasa ntar aman gak nih, ntar temennya ada yang marah nggak apa gitu. Iya. Tapi komandan juga udah kita sampaikan kekhawatirannya Faisal, komandan bilang insya Allah aman sih. Bahkan komandannya juga menggaransi kalau misalnya ada intervensi atau ancaman atau apapun, mohon segera dilaporkan. Iya. Karena itu akan jadi tindakan kami untuk kami usut gitu. Jadi alhamdulillah selama mungkin udah sekitar 1 minggu ini nggak ada sih proses tendensi ancaman atau perbuatan tidak menyenangkan. Jadi kami percaya memang ini memang bisa dilakukan secara adil dan profesional. Oke, udah kecapean tuh sampai. Udah ya. Udah? Oke. sedikit kan Kak Wanda juga kan saat ini sudah terganggu nih. Lagi bantu beliau dari Satu-satunya dari Indonesia diwakilin sama Iya, itu juga yang menjadi apa ya? Yang kita urusin dalam Iya, kita waktu urusin supaya- jadi bersamaan gitu. Pada saat umroh tiba-tiba ada ini, terus kemudian ada kita Kawanda. emang lagi mendampingi intinya. Iya, mendampingi siapa? Kawanda Oh juga. iya, bawa bener. lagi. Ya betul. Ya Kepala yang pokoknya terpecah-pecah, ya. menguatkan Kawanda di sana sebagai seorang perempuan sendiri, terus
terus dia Iya. merasa aku butuh backup gitu kan, aku butuh support karena kan Kawanda berangkat bukan atas nama lembaga atau organisasi tertentu, benar-benar berangkat atas nama Indonesia. Nah di sana itu yang banyak banget masalah yang ditemui, jadi bisa sehari bisa lebih dari 3 kali nelfon dan ya saling nguatin terus aja sih. Masalah-masalah apa yang ditemuin sama Mbak Wanda selama ada di sana selain Jadi ingat jam 9 baru nelfon meeting sama dia. Masalahnya banyak banget. Banyak banget, tapi mungkin nanti kapasitasnya biar Kawanda yang sampaikan. Iya. Yang jelas sekarang aku masih dampingin, masih nge-support. Kawanda itu pejuang yang luar biasa. Kalau orang biasa mungkin udah pulang dari 3 minggu yang lalu, tapi dia bertahan dan setiap hari masalahnya itu membuat dia makin kayak kalau aku sih ngelihat kayaknya dia orang yang luar biasa ya nih. Iya. Kalau dengar ceritanya, kalau kamu kita mungkin nyerah di Nyerah kita. seminggu Kita nyerah. yang lalu. Karena Berat kalau banget. Malaysia, kalau relawan Malaysia disupport oleh negaranya, dijamin oleh negaranya. Kawanda insya Allah dijamin oleh negara. Jadi kalau nggak salah info terakhir supir kapalnya tuh kabur gitu Pak. Jadi makanya Mbak Iya, Kawanda Kawanda lagi belum sampai Gaza gitu. Kawanda lagi beli pizza karena kan kapalnya sering rusak ya, Iya, gitu. iya. Kapalnya bermasalah gitu karena kapal yang dipunyai itu nggak proper. Terus setelah dibenerin pas baru mau berlayar, Kawanda lagi beli pizza. Sebenarnya kapalnya bukan nggak proper, emang perjalanannya itu Terlalu lintas berat. negara, 3 negara gimana dong? Iya. Nah terus Kapalnya kan harus pakai kapal Yang Titanic besar. gitu kan mestinya. Ya, dan sebenarnya kan juga sangat beresiko perjalanannya karena membuka blokade yang memang sebenarnya secara nggak ada satu pihak pun yang menggaranti kalau perjalanannya akan aman. Apalagi Israel kan selalu merasa dirinya di atas hukum ya, di atas Iya, hukum, betul. baik hukum internasional, apapun yang dilakukan rasanya di atas angin. Cuman kemarin kan ada pengawalan juga dari Itali. Ya, cuman kita berdoa aja memang misi ini bisa tercapai karena ini salah satu pelayaran terbesar yang memang untuk membuka blokade di Gaza. intinya nggak mudah, sangat tidak mudah. Kawanda orang spesial, dia bisa bertahan hampir 1 bulan di sana dengan setiap hari bisa ada 2 atau 3 masalah baru yang buat aku diselesaikan oleh satu orang perempuan itu saya kayaknya berat banget, tapi dia bisa melewati itu. Tidur di kapal, diusir dari kapal, tidur di jalanan, ditinggal kapten, terus tiba-tiba pas ditinggal kaptennya Kapalnya rusak dulu. kapalnya rusak, ya kaptennya jalan, kaptennya ninggalin karena kaptennya sabotase, semua paspor, handphone, tas semuanya di kapal. Jadi Kawanda cuman pakai tas pinggang sama sendal jepit, sedangkan di Italia lagi dingin, ditinggalin, nggak ada handphone, nggak tahu gimana ngehubungin orang. Akhirnya Kawanda nyari handphone orang lokal, ngubungin anaknya ngubungin aku ngubungin KBRI di sana. Jadi bukan hal yang mudah, itu cuma satu hal kecil dari banyak banget rintangan yang dihadapi. Sampai Kawanda bilang ternyata berjuang buat Gaza, aku tahu rasanya berjuang Gaza tuh kayak apa, karena kita aja mau menuju sana bukan dalam situasi berat aja susahnya luar biasa. Tapi aku melihat seorang pejuang yang luar biasa. Makanya nanti kalau Kawanda pulang ke itu Dan kita dia bukan harus kiai ya. Kawanda bukan kiai. kita harus nyambut dia rame-rame. Itu Kiai pada cabut. Oke. benar. Nggak bener, faktanya gitu kok. Kawanda berangkat ke sana tidak ada yang membiayai, biaya sendiri. Terus kalau uangnya udah habis, Saskia, aku perlu makan. Can you send me some money? Aku perlu hotel karena emang nggak ada atas instansi apapun gitu. Jadi ya itu perempuan luar biasa banget. Dan tiap disuruh pulang, udah Kak, ini kayaknya titiknya udah berat banget, mungkin saatnya mau pulang. Enggak, aku akan berjuang sampai aku udah nggak mungkin untuk berjuang baru aku pulang. Jangan kau pikir aku akan berjuang di saat masih banyak kemungkinan dan masih ada orang di sini yang mungkin buat jalan ke sana. Aku akan jadi orang terakhir yang pulang ketika emang udah nggak ada kemungkinan buat berangkat. Tapi memang alasan dia udah bulat banget ya Mbak buat berangkat ke Gaza tanpa di backup sama pemerintah gitu. Udah bulat banget, mau siapapun dia bilang yang penting ada Allah yang backup aku akan jalan karena ya dia udah gelisah banget pengen bergerak aja untuk Gaza. Jadi ya bagi tugas aku jaga di Indonesia, jagain dia di Indonesia. Wanda yang berjuang di garis depan. Berarti selama kehidupan di sana dibantu sama urunan teman-teman yang ada di sana. Patungan sama teman-teman baik karena aku juga punya galang dana di kitabisa.com. Nah, jadi dari galangan dana itu yang aku support buat Kawanda berangkat ke sana. Kawanda buat makan. Jadi makasih yang gerak nggak cuma Kawanda sama aku, tapi uang dari teman-teman yang kumpulin lewat link donasi aku itu yang membiayai Kawanda dan awak kapal. Jadi awak kapalnya juga ada 13 orang juga udah makan susah, mandi nggak bisa. Nah, itu kita sewain hotel, kita beliin makan dari situ.
lebih detailnya ke Nanti ya, Komanda. karena ceritanya seru banget. Iya. Ntar kita sambut bareng-bareng pas dia pulang. Ini bakal Mas Hanung tuangkan dalam cerita nanti. Apa? Udah enggak. Udah mulai lelah ya dari pagi. Oke, thank you ya. Oke, makasih. Kemudian